Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat. Kembali lagi bersama saya, Ade Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. Oke teman-teman semua, kembali lagi kita akan sharing tentang hal-hal mendasar tentang aviasi system. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu poin yang sering kita jumpai ya di aktivitas kita sehari-hari, khususnya di teman-teman yang bergerak di bidang aviasi system. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, teman-teman semua, negara kita Indonesia ini adalah negara tropis gitu ya. Kenapa disebut tropis? Karena suhunya relatif hangat gitu ya, tidak terlalu tinggi juga tidak rendah gitu ya, jadi relatif hangat. Tetapi yang unik satu lagi adalah humidity-nya tinggi atau kadar uap air di udaranya tinggi. Seperti yang saya bahas sebelumnya, supaya teman-teman tahu beda antara TDB, W sama RH. TDB temperature reliable, W itu moisture content, dan RH itu relative humidity. Teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya gitu ya. Oke, saya berangkat dari kondisi negara kita yang tropis. Kenapa sih negara kita itu tropis? Ya, ini merupakan satu karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena dengan environment yang tropis ini, tumbuhan kita subur. Ya, kandungan air di dalam tanah kita cukup tinggi. Curah hujan kita dengan musim panas, musim hujan itu termasuk balance. Artinya ada kalanya kita musim hujan, ada kalanya kita musim kemarau gitu ya, itu seimbang ya. Ya, banyak saudara-saudara kita di negara lain yang memiliki 4 musim, ya tentunya memiliki plus dan minusnya ya gitu ya. Kalau misalnya tumbuhan tropis disimpan di tumbuhan yang kemudian lingkungannya mudah beku, saya kira tidak bisa mendukung untuk dia tumbuh dengan baik. Nah, negara kita itu tumbuh-tumbuhan itu sangat mudah untuk tumbuh gitu ya. Di negara tropis ini tentunya kita salah satu negara yang memiliki kontribusi dalam penyerapan CO2 atau karbon di udara karena memiliki luas hutan yang sangat besar gitu ya. Oke, saya tadi balik lagi bahwa negara kita itu adalah negara tropis, di mana temperatur TDB di udara kita itu rata-rata di misalnya saya pakai 35 derajat Celcius, kemudian RH-nya atau relative humidity-nya rata-rata kita ya antara 65 sampai 70%. Ya, kadar airnya atau W moisture content-nya itu rata-rata kalau pernah saya ukur rata-rata itu di 20 sampai dengan 24 gram per kilogram, ada juga di 18 gram per kilogram moisture content. Jadi gram ini maksudnya adalah total uap air massa ya, uap atau berat uap air di udara dalam 1 kilogram udara gitu ya. Jadi udara itu punya massa atau punya berat karena di dalamnya ada komposisi tentunya gitu ya. Oke, teman-teman semua, negara kita itu adalah negara tropis. Di sisi lain kita harus bersyukur dengan kondisi alam kita yang sangat subur, tetapi ada kalanya juga ya untuk beberapa aplikasi itu merugikan. Ya, tentunya untuk kita sebagai manusia Indonesia tentunya bersyukur. Tapi untuk aplikasi seperti untuk misalnya kita mau produksi effervescent, ya effervescent. Nanti ada contohnya nih, effervescent kayak extra joss gitu ya, atau UC1000 ya, atau misalnya vitamin yang dicelupkan kemudian jadi busa-busa di air kayak gitu ya, seperti ada teman-teman bisa lihat contohnya kayak gini. Nah, itu material produknya itu sangat higroskopik gitu ya. Sehingga kalau dia higroskopik disimpan di tempat terbuka, dia akan mengikat uap air di lingkungannya sehingga dia akan menjadi basi atau nggak awet gitu ya, atau deformasi bentuknya gitu dan lain sebagainya, banyak kerugiannya gitu ya. Ya, maksud saya barang ini nggak kena air langsung aja rusak, apalagi kena air gitu kurang lebih ya. Makanya kita akan jaga environment-nya. Nah, ada banyak ya, seperti karena saking tingginya curah hujan sehingga benda-benda metal kita cukup korosif gitu ya, sangat korosif. Teman-teman, saya punya contoh ya di atas ya, tempat saya nongkrong di atas itu ada besi metal gitu, saya simpen di luar, curah hujan cukup tinggi gitu ya, uap air di lingkungannya sangat besar, tidak dikontrol lingkungannya dan full korosif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi kita mencegah barang-barang yang sifatnya higroskopik supaya tetap baik ya, benda-benda metal yang kita ingin jaga long life gitu ya, ingin awet ya, tidak korosif ya, kita juga harus jaga
kadar airnya supaya tidak mengkontaminasi benda metal tadi. Kemudian yang ketiga, kita mencegah pertumbuhan mikroba. Lah, apa hubungannya dengan mikroba? Teman-teman, jangankan kita manusia yang secara logisly itu akan membutuhkan air untuk hidup, sama dengan mikroba gitu ya, atau makhluk hidup yang skalanya mikroskopis atau kecil gitu ya. Mereka juga membutuhkan kadar air ya untuk dia bisa hidup. Cuma air yang mereka butuhkan ya tidak lebih besar dari kebutuhan kita sebagai manusia gitu ya. Jadi uap air saja dia bisa menyebabkan pertumbuhan mikroba dia atau makhluk itu akan tumbuh secara growth tinggi, sehingga akan tumbuh apa? Jamur gitu ya. Kemudian ada misalnya bakteri atau virus yang menyebabkan kita jadi sinusitis dan lain sebagainya. Itu kan apa? Aktivitas di dalam ruangannya itu uap airnya tinggi, sehingga kita harus maintain. Jadi ada 3 alasan kenapa humidity harus kita kontrol. Nah, jadi sebenarnya video ini membahas ada 3 alasan kenapa humidity itu harus kita kontrol, apalagi di negara kita yang tropis. 1, kita ingin mencegah terjadinya kerusakan benda atau produk atau material lainnya gitu yang diakibatkan oleh karakter produk yang higroskopik atau produk yang mampu menyerap uap air. Kayak misalnya tadi Evervision, soft capsule gelatin, kemudian ada juga lithium baterai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di lithium baterai lebih ekstrim teman-teman. Dia terkontaminasi oleh air atau uap air, dia bisa langsung jadi bom api gitu ya. Itu sangat bahaya. Tentu itu akan jadi concern kita gitu ya teman-teman. Yang kedua, kita ingin mencegah terjadinya laju korosif akibat tingginya uap air di udara gitu ya. Jadi salah satu penyebab terjadinya korosif itu salah satunya adalah uap air ya, di luar pengaruh gas-gas lain gitu ya. Jadi secara natural ya, tanpa ada gas-gas lain seperti misalnya ada gas-gas yang menyebabkan korosif yang harus ditangani dengan gas phase filtration, kita konteksnya adalah udara sederhana atau udara natural tapi uap airnya tinggi, itu akan menyebabkan benda metal jadi korosif gitu ya. Kalau uap airnya kita kontrol, maka reaksi kimia atau reaksi secara kimia atau fisika dan sebagainya antara metal dengan uap airnya kita hilangkan, maka korosifnya tidak akan terjadi gitu ya. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga, kita ingin menekan pertumbuhan mikroba yang diakibatkan oleh tingginya kadar uap air di udara. Dan saya dari 3 kasus ini saya mengalami langsung teman-teman. Kami punya project di soft capsule gelatin, Evervision gitu ya. Kami juga punya project kasusnya untuk mencegah pertumbuhan mikroba, misalnya di salah satu produk fast food di daerah Cikande sana gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan brandnya, tapi yang jelas teman-teman kalau punya kasus itu bisa hubungi kami Dewi Mitra Teknindo, dan kami bisa mengatasi hulu hilir permasalahan tata udara atau permasalahan kualitas produk Anda yang diakibatkan oleh kontaminasi udara gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, saya juga pernah mengalami kayak ruangan di MCC room ya, kemudian ada ruangan yang MRI, ruangan mikroskop dan sebagainya. Jadi yang mencegah kerusakan alat akibat tingginya humidity di ruangan. Oke, dengan alasan itulah saya merekomendasikan ya kita yang memiliki concern ke sana gitu ya, banyak banget ya. Salah satunya juga ada juga teman-teman pengaruh lain ya, di samping tadi tumbuhnya mikroba, terjadinya kerusakan material yang higroskopik, terjadi pertumbuhan mikroba, salah satunya adalah kondensasi gitu ya. Jadi ruangan yang uap airnya tinggi bersentuhan dengan temperatur objek yang rendah sampai titik J point dia akan terjadi kondensasi. Nah, contohnya di area mana yang sangat rawan? Di area dekat WC gitu ya, di area musola, antara ruang wudhu dengan musola, atau di ruangan swimming pool ya, atau misalnya ruangan kolam berenang yang in-house yang tertutup. Karena uap airnya akan terakumulasi di sana, sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi kondensasi, kemudian ceiling menjadi lapuk dan sebagainya. Atau aplikasi lain kayak ice skating gitu ya. Intinya hal-hal yang menyebabkan pertumbuhan mikroba jadi tinggi sehingga jadi jamuran gitu ya, karena penguapan uap air yang tinggi. Sehingga di sana perlu adanya treatment humidity atau treatment kadar uap air di udara. Menggunakan apa? Nah, barulah kita masuk ke hal mechanical system yang akan mengambil peran penting untuk menjaga berapa banyaknya kasus yang diakibatkan humidity yang tinggi.
Apa saja? Yaitu penggunaan dehumidifier. Ya, saya pernah sharing ke teman-teman segmen RH VAC di video saya yang awal. Ada cooling, ada heating, ada humidifikasi, dan ada dehumidifikasi. Nah, kasus tadi, masalah atau problem case tadi yang tadi, itu akan diatasi oleh salah satu segmen turunan dari tata udara, yaitu dehumidifikasi. Nah, dehumidifikasi sebetulnya apapun itu yang kemudian mengambil uap air di udara, ya, baik menggunakan mekanisme adsorption atau misalnya kondensasi dan lain sebagainya, itu adalah proses dehumidifikasi. Artinya mengurangi jumlah uap air di udara dari awalnya banyak menjadi sedikit, ya, atau menjadi berkurang, itu adalah dehumidifikasi, gitu ya. Jadi dehumidifikasi itu teman-teman, saya sendiri membaginya menjadi beberapa aplikasi atau turunan. Saya bilang ada low RH, very low RH atau minus G point, itu biasa dipakai di lithium baterai misalnya, gitu ya. Itu udah lagi nggak ngomongin lagi RH, tetapi ngomonginnya adalah minus G point. Artinya RH-nya sudah di bawah 1%. Ada yang low RH, ya tadi kan very low, ya ini low. Low itu biasanya saya klasifikasikan antara 10-15% RH. Nah, dari 15 sampai kemudian dari 10 sampai dengan ya sekitar 30% itu saya bilang low RH, gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang medium itu dari 30 sampai dengan 50% itu medium. Nah, dari 50 ke atas itu menggunakan itu high RH, artinya kadang orang concern ada mechanical yang motor itu atau gak dipeduliin, gitu ya. Tapi yang tadi, karena alasan-alasan tadi, kita biasanya akan plotting RH sesuai dengan kebutuhan dan karakter daripada objek yang kita kondisikan. Ada requirement dari user atau misalnya dari yang punya produk atau dari yang akan membeli produk, bahwa produknya harus dikondisikan pada ruangan sekian. Nah, berangkat dari sana, atau misalnya teman-teman nggak paham cocoknya RH berapa, suhu berapa, maka kita akan kasih advice, gitu ya, atau saran berdasarkan referensi yang kami miliki, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya teman-teman RH-nya 55%, maka kita nggak perlu lagi pakai dehumidifier dipedesikan. Ya, antara 50 ke atas, ya 52, 50, 51, 52, 53, atau tadi 55 plus minus 5, itu cukup menggunakan cooling reheating. Ya, didinginkan dulu, ya, baru dipanaskan. Coolingnya akan mengambil uap air melalui mekanisme kondensasi, karena udara yang kayak uap air berkontak dengan kondisi coil yang dingin, sehingga dia akan mengkonversi uap di udara menjadi air kondensat. Lalu setelah itu dilakukan, baru kita panaskan. Maka dengan mekanisme ini, cooling dehumidifikasi secara normal, gitu ya, akan menghasilkan mampu achieve RH-nya 50% sampai dengan 60%, atau 50 ke atas itu bisa achieve dengan sistem itu. Kalau misalnya teman-teman tidak ada requirement, ya tadi 50 sampai 60, anggap RH-nya nggak dipeduliin, mau 70 bebas, gitu ya, maka nggak perlu ada reheating, cukup cooling saja dengan RH akan natural. Tapi kalau ada statement 50 sampai 60 atau 55 plus minus 5, maka saya sarankan pakai cooling reheating, didinginkan, dipanaskan. Lalu panasnya pakai apa, Pak? Ya pilihannya banyak. Ada yang direct steam, ada yang pakai hot gas bypass, ada yang pakai heat pipe, ada yang pakai electric heater, ada yang pakai hot water, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang penting adalah delta temperaturnya yang kita rekayasa. Oke teman-teman, selanjutnya kalau misalnya RH-nya under 50%, gimana Pak? Nah, dari sinilah kita akan memulai menggunakan desikan dehumidifier, ya. Kalau refrigeran dehumidifier seperti yang samping ini portable dehumidifier saya, ya, ini refrigeran dehumidifier, dia untuk target RH-nya antara 50 sampai dengan 55%, gitu ya. Atau tadi under 60%, tapi dia dibatasi sampai 48% maksimum. Dan itu pun berdasarkan set point suhunya berapa. Kalau suhu 10 derajat, RH-nya minta 60% aja itu berat, gitu ya. Jadi RH ini akan tergantung dari suhunya juga berapa. Yang tadi saya bilang itu rata-rata yang saya pakai adalah 23 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius, gitu ya. Artinya 23 plus minus 2 dengan RH 55% plus minus 5
bisa menggunakan refrigeration dehumidifier ini sebenarnya sama, ada cooling coil, ada condenser. Nah, kondensernya itulah yang digunakan sebagai reheatingnya. Sama dengan di AHO, ada cooling coil, ada reheating. Heatingnya mau dari apapun terserah, yang kita rekayasa adalah delta temperaturnya, gitu ya, sama jumlah moisture yang kita maintain di dalam sistem tersebut. Jadi saya punya refrigeration dehumidifier, ya. Saya juga punya desikan dehumidifier. Kapan ini semua dipakai? Tentunya berdasarkan set point-nya berapa. Kalau di under 50%, saya sih selalu menggunakan desikan dehumidifier. Suhunya berapa, Pak? 23, bisa 18, bisa 15, bebas. Desikan ini mampu, gitu ya. Cuma kalau sudah 15, 14, mungkin desikan dan frame-nya juga udah spesial. Kenapa? Karena dia tidak akan mendukung kondisi temperatur yang cukup rendah, akan terjadi kondensasi dan mengganggu proses electric heater regenerasinya, dan lain banyak sekali masalah yang akan timbul kalau kita tidak paham pemetaan sistem tersebut. Oke, jadi tadi saya bilang bahwa untuk di atas 60 tanpa apapun natural cooling saja bisa. Kalau 50 ke 60 kita pakai cooling reheating, bisa menggunakan refrigeration dehumidifier combine dengan air conditioning, gitu ya. Ada yang industrial dehumidifier, bisa dilihat teman-teman di website kita ya. Ini ada brosurnya ya. Kita punya brand Shitsudo yang refrigeration system, gitu ya. Kita juga jadi distributor untuk beberapa brand refrigeration system, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan AHO kami Bridge Air, gitu ya. Ada Bridge Air, ada cooling reheatingnya, ada proses cooling, ada reheatingnya juga ya, atau combine dan lain sebagainya. Kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang selanjutnya, kalau misalnya RH-nya tadi di bawah 50%, maka kita menggunakan desikan dehumidifier. Kenapa? Karena sulit untuk kita mendapatkan living temperatur cooling coil rendah, sehingga kalau misalnya dipaksa terlalu rendah, maka potensi terjadinya freezing pada cooling coil akan tinggi, gitu ya. Sehingga kalau sudah RH-nya di bawah 50 dengan temperatur tadi 20 misalnya, atau 23 atau 92, saya sarankan menggunakan desikan dehumidifier. Tapi teman-teman harus di-note, harga ini dengan ini jauh berbeda. Tentunya, walaupun jauh, kalau kebutuhannya memaksa untuk seperti itu, ya tidak ada pilihan, gitu ya. Kalau teman-teman mau memaksimalkan sistem refrigerasi untuk mendapatkan RH di bawah 50, misalnya maksimumnya 40, gitu ya, bisa saja terjadi, tapi teman-teman harus ngedesain living temperaturnya rendah, gitu ya. Misalnya menggunakan brine cooling atau menggunakan kompresor low temperatur sehingga mendapatkan living temperatur yang rendah, dengan jaminan tidak boleh terjadi freezing. Karena kalau terjadi freezing, nanti terjadi low pressure pada kompresor, dan itu akan menjadi penyakit yang mengganggu user dalam proses operasional dan maintenance, gitu ya. Oke. Kalau misalnya tadi gimana dong Pak, yang low RH sekali, yang rendah seperti lithium baterai, maka sistem yang digunakan tentu sudah sangat berbeda lagi. Kita akan mengontrol regenerasinya, kita akan mengontrol section pre-coolingnya, ada dehumidifikasi desikan, ada post dehumidifikasi desikan, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali kompleks sistemnya, tapi semua sistem itu kita bisa desain, kita bisa buat, dan kita bisa supply, kita bisa install, dan kita bisa validasi, dan tentunya kita waranti. Kalau nggak kecapai sistem yang kita desain, maka kita akan tambahkan unitnya secara gratis, gitu ya, secara gratis. Siapapun teman-teman, kontraktor, konsultan, owner yang kemudian memberikan kepercayaannya kepada kami dengan value engineering yang kami miliki, tentunya kami akan memberikan feedback yang maksimum untuk memberikan satisfying dari klien kami dan kepuasan untuk customer kami, sehingga penggunaan kembali barang-barang dari kami bisa dipertimbangkan dengan bijaksana, seperti itu. Oke ya, itu alasannya tadi, dari mulai historinya negara kita seperti apa, kemudian kita butuh proses pengurangan uap air dengan dehumidifikasi, maka prosesnya bisa menggunakan ada refrigeration dehumidifier, ada desikan dehumidifier. Desikan sendiri ada tipe liquid, ada tipe solid, dan lain sebagainya. Jadi mekanisme untuk menurunkan dehumidifikasi sejauh ini ada beberapa tipe. Pertama ada namanya kompresi, ada sorption, kemudian ada refrigeration. Sorption dibagi dua, ada adsorption dan ada absorption. Ya, jadi kita akan berangkatnya dari ini. Dan desikan tadi adalah golongan dari sorption di adsorption.
gitu ya. Sementara yang ini adalah refrigeration gitu ya. Compression kita jarang sekali gunakan gitu ya. Jadi yang sering kita gunakan adalah refrigeration sama desiccant adsorption dehumidifier. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sungkan-sungkan kalau teman-teman punya kasus butuh assessment atau butuh apapun yang berkaitan dengan tata udara, desain, implementasi, kemudian kita mencari root cause masalah dan lain sebagainya, bisa hubungi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dari saya Ade Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. Selamat tahun baru, salam dahsyat.